Dari bulan Ramadan hingga Lebaran, ibu kota dibanjiri manusia gerobak dan tunawisma. Kedatangan mereka bahkan meningkat. Fenomena ini seolah menjadi masalah sosial yang tak kunjung usai. Manusia gerobak yang berkeliaran dan hidup di sudut-sudut ibu kota kini akan terancam pidana bila kembali memadati ibu kota. Manusia gerobak yang juga pemulung keliling kota mengumpulkan botol bekas air mineral dan sehari-harinya tidur di dalam gerobak. Berdasarkan data Dinas Sosial DKI sepanjang tahun 2009 hingga tahun 2014, tercatat ada 2.500-an manusia gerobak. Mereka hidup tersebar di berbagai wilayah seperti di kawasan Tanah Abang, Senen, dan Kebayoran Lama. Sekian lama dirazia dan ditertibkan, namun tetap saja para manusia gerobak kembali datang dan hidup di sudut-sudut ibu kota. Pemprov DKI Jakarta akan memberikan ancaman keras bagi para manusia gerobak bila kembali datang memadati ibu kota. Dan tak main-main, sanksi penjara akan diterapkan bagi para manusia gerobak. Kita udah bikin perjanjian, kalau kita kirim dia pulang ke kampung, dia balik lagi, kita mau pidanain. Itu bukan mau minta makan punya tuh, itu mau beli rumah dia di kampung, mau bikin rumah dia. Pidananya apa, Pak? Pidana penjara, penipuan, penipu Pemprov DKI itu bagian sosial akan masuk. Manusia gerobak sudah menjadi penyakit sosial. Selain memulung, tak jarang dari mereka juga meminta-minta pada pengguna jalan. Ahok juga menuding bahwa para manusia gerobak itu hanya mencari keuntungan dan memperkaya diri dengan mendramatisir keadaan. Karena dari yang pernah tertangkap diketahui, mereka bahkan memiliki uang hingga jutaan rupiah. Dan bagaimana nasib mereka pasca penerapan sanksi pidana penjara ini? Anda tahu. Takut nggak dengan larangan itu? Saya mah udah percayalah sama Gusti Allah. Sepenting intinya kita jangan sampai ngotorkan lingkungan ini kan. Intinya jangan sampai tempat jalanan dikotorin tempat sampah gitu. Saling membersih lah, saling menjaga ya kan, kebersihan ketertiban. Tapi kayak seolah-olah pemerintah saya garuk-garuk sembarangan gitu loh. Saya masuk PKD, Pamong Raja segala macam, Depsos. Kadang-kadang orang kecil ditindas gitu loh. Orang gede aja nggak bisa begitu. Ya kadang-kadang kita mulung bawa karung diambil, diangkut gitu. Biasanya per hari dengan kuota berapa? Kadang-kadang 20.000, 30.000 kan sekarang harga turun. Lalu seperti apa proses hukum pidana bagi manusia gerobak akan diberlakukan? Kita lihat ya dalam sepak terjangnya, mereka kan dalam tanda petik ya menjual keibaan ya, supaya masyarakat mau menyumbang. Ya, sebenarnya bisa juga ditertibkan langsung ya, lewat perda yang ada dari Dinas Sosial ya, dari Tramtip ya. Dan kalau bicara penipuan, kita konteksnya kalau itu pidana, ya, kita bisa melihat pada waktu dia menerima bantuan, ya, kemudian waktu meminta bantuan, kalaupun meminta, ya, dia siapa, konteksnya apa, alasan apa yang dia gunakan, dan lain-lain ya. Nah itu nanti bisa kita dalami, baru kita bisa temukan apakah ada unsur pidana di situ kaitan dengan penipuan. Kalau penipuan pasal 378 KUHP ya. Banyak harapan besar bagi para manusia gerobak bila mereka harus meninggalkan ibu kota. Mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak demi kelangsungan hidup bagi keluarganya. Hanya kalau kita rencana mau ngontrak, mau buka usaha, gitu, rencananya dagang kecil-kecilan, sepenting bahagialah sama istri sama anak gitu.
Kementerian Sosial lebih memilih untuk menjalin komunikasi yang baik dengan para manusia gerobak dibandingkan dengan memberi sanksi pidana penjara. Solusi yang manusiawi, kembali ke daerah, di sana dia juga ada rumah yang sederhana untuk tinggal, kemudian juga diberikan modal untuk usaha. Ketika mereka melihat, oh benar ada rumahnya, kok ini ya udah mereka siap pulang. Sebenarnya juga bagaimana membangun trust, kepercayaan, keyakinan pada mereka. Kalau semua dengan pidana, dengan kekerasan, ya mereka memang sudah hidup keras setiap hari. Bayangkan ya, di mana mereka tiba, disitulah mereka bermalam. Memang penampilan untuk kota metropolitan seperti Jakarta sangat tidak enak untuk dipandang ya manusia gerobak. Tapi itulah masyarakat kita, bangsa kita, dan jumlahnya sebenarnya tidak besar, 110. Tinggal bisa nggak kita meyakinkan dia untuk kembali ke daerah, mendapat usaha mungkin tidak seperti sekarang, tapi usaha yang membuat mereka yakin bahwa dengan itu dia bisa hidup. Kalau iya ya pasti dia akan siap untuk kembali ke daerah masing-masing dan tidak perlu dengan cara kekerasan, pidana dan yang lain-lain itu saya yakin juga. Asal memang solusinya tepat dan mereka yakin dengan solusi tersebut. Dengan cara yang cermat dan bisa memberikan hasil yang baik, penertiban manusia gerobak semestinya dilakukan dengan solusi yang manusiawi. Pidana penjara dan sanksi pidana bagi para manusia gerobak dikhawatirkan akan menuai kontroversi. Karena proses hukum dan pasal yang dilanggar juga harus jelas untuk pidana para manusia gerobak. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.